Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman pernah mengalami nyeri ketika buang air kecil ataupun sesudah buang air kecil? Ya, tentu kondisi ini tidak menyenangkan ya kalau seandainya kita ingin buang air kecil ya. Itu harus merasakan nyeri ya, sensasi nyeri. Kemudian juga sesudahnya masih juga terasa nyeri ya, bahkan rasa perih ataupun panas. Nah, tentu ini bukan hal yang normal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi anyang-anyangan. Teman-teman ya, gejala anyang-anyangan ini ya bisa teman-teman rasakan. Nah, kemudian teman-teman mengalami anyang-anyangan yang ringan, itu biasanya bisa sembuh antara 1 sampai dengan 3 hari. Nah, tetapi ketika 3 hari itu nggak sembuh-sembuh, ya memang harus diobati ya, ataupun diatasi. Nah, takutnya nanti bisa tambah parah dan bisa menyebabkan masalah-masalah yang serius ya. Jadi ketika teman-teman mengalami anyang-anyangan, ya sebaiknya diatasi. Anyang-anyangan ini ya seperti saya jelaskan tadi ya, itu misalkan teman-teman buang air kecil, ya saat buang air kecil ataupun sesudahnya itu merasakan nyeri, perih ataupun ada sensasi rasa panas. Pengobatan anyang-anyangan ya ini tergantung dari penyebabnya, misalkan dari gaya hidup ya, penyebabnya dari infeksi ataupun karena radang ataupun karena penyakit lain ataupun misalkan ada prostat gitu ya. Nah, jadi anyang-anyangan ini bisa mengenai siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi pengobatannya itu tergantung dari penyebabnya. Nah, jadi ini ada beberapa cara mengatasi anyang-anyangan yang bisa teman-teman lakukan ya. Ini kalau seandainya penyebabnya itu karena gaya hidup. Yang pertama, batasi minuman berkafein. Nah, jadi teman-teman ya harus membatasi minuman berkafein kalau memang awalnya hobi. Teh, kopi, kemudian juga minuman bersoda, ini kan minuman berkafein. Nah, jadi minuman berkafein ini sifatnya diuretik. Nah, kalau memang teman-teman rajin mengkonsumsi minuman tersebut ya sebaiknya dibatasi dulu, karena diuretik itu intinya ketika teman-teman mengkonsumsi minuman tersebut ya teman-teman jadi sering buang air kecil karena produksi urin akan meningkat. Nah, selama teman-teman mengalami anyang-anyangan ya sebaiknya teman-teman hindari dulu minuman-minuman tersebut ya. Nah, ini akan jauh lebih baik. Yang kedua, minum air yang cukup. Nah, di sini minum air yang cukup maksudnya adalah minum air putih ya. Nah, jadi jangan sampai malas minum, jangan sampai teman-teman minum itu hanya ketika haus saja. Nah, jadi teman-teman disarankan minum 2 liter ataupun 8 gelas per harinya. Nah, ketika teman-teman malas minum ataupun sedikit minum, ini akan menyebabkan teman-teman dehidrasi. Kalau seandainya teman-teman dehidrasi ataupun kurang minum juga, ini produksi urin akan menurun ya ataupun sedikit. Nah, kalau seandainya produksi urin sedikit, ini biasanya urinnya akan terkonsentrasi. Kalau urinnya terkonsentrasi, ini bisa mengiritasi saluran kemih teman-teman yang akhirnya malah nanti tambah nyeri. Nah, kemudian kalau seandainya produksi urin menurun ataupun sedikit, ya ini malah nanti nggak bisa buang bakteri yang ada di dalam kandung kemihnya ataupun sistem perkemihannya. Nah, ini malah nanti akan membuat infeksi saluran kemih. Jadi ya teman-teman diharapkan untuk mencukupi kebutuhan cairan ya dengan minum. Supaya kalau seandainya banyak minum ya buang air kecilnya lancar ya, kemudian menghindarkan dari infeksi saluran kemih ya, kemudian juga supaya teman-teman tidak dehidrasi. Yang ketiga, batasi makanan yang mengiritasi kandung kemih. Nah, jadi teman-teman ya, makanan ini memang tidak langsung mempengaruhi anyang-anyangan, tapi karena makanan ini ya bisa mengiritasi kandung kemih ya, jadi nggak bagus untuk kondisi teman-teman. Jadi makanan yang harus dihindari ya makanan pedas ya, kemudian juga makanan yang terlalu asam ya, sifatnya asam, jeruk ataupun sebagainya, kemudian coklat ya, kemudian bahan-bahan makanan yang dari tomat ya sebaiknya dihindari dulu. Nah, teman-teman ya menghindari makanan-makanan ini ya sampai benar-benar sembuh ya 1 minggu ya, 1 minggu biasanya
ya baru boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, tapi ya jumlahnya jangan juga berlebihan. Yang keempat, bersihkan organ penting dengan cara yang benar. Nah, maksudnya organ penting ya tahu sendiri ya. Nah, maksudnya ketika teman-teman buang air kecil, ya itu sehendaknya dibersihkan dengan air ya. Ya jangan juga pakai yang macam-macam, ya bersihkan saja dengan air yang bersih. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk perempuan ya itu bersihkannya jangan sampai salah ya. Jangan bersihkan dari area belakang ke depan. Nah, jadi bersihkan itu dari area depan ke belakang ya, supaya menghindarkan perpindahan bakteri ataupun kuman dari anus ke sistem kemihnya. Nanti kalau seandainya salah cara bersihkannya ya meningkatkan risiko teman-teman mengalami infeksi. Nah, jadi ya memang penting cara membersihkannya juga harus benar. Yang kelima, hindari produk yang bisa mengiritasi sistem kemihnya. Nah, biasanya wanita ini banyak produk-produknya ya kalau mandi ataupun kalau seandainya sedang perawatan gitu ya. Nah, ini jangan sampai ya ketika membersihkan area pentingnya itu menggunakan produk-produk yang berbahan kimia. Nah, sebaiknya ya gunakan saja air bersih ya ketika membersihkannya. Itu akan jauh lebih baik karena namanya bahan kimia ya pasti nanti takutnya bisa mengiritasi. Nah, sebaiknya yang air bersih saja. Yang keenam, buang air kecil hingga tuntas dan jangan menahan buang air kecil. Nah, ketika teman-teman buang air kecilnya itu tidak tuntas, ya itu biasanya akan meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Nah, yang akhirnya nanti jadi anyang-anyangan ya. Ya, kemudian infeksinya bisa menyebar ke ginjal. Nah, ini memang penting ya untuk membuang air kecil itu sampai tuntas. Kemudian kebiasaan menahan buang air kecil. Nah, misalkan teman-teman lagi asik menonton ya ataupun lagi asik bercerita ataupun lagi asik membaca cerita ya. Nah, jadi sebaiknya ketika merasakan buang air kecil, nah kemudian memungkinkan kondisinya ya segera ya jangan ditahan-tahan. Nah, itu akan membuat urin itu tertampung lebih lama di kandung kemih dan ini meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi saluran kemih. Ya, kalau seandainya infeksi saluran kemih ya otomatis nanti ya bisa anyang-anyangan, ya anyang-anyangannya bisa bertambah parah. Nah, teman-teman itu tadi ya tips untuk mengatasi anyang-anyangan ya dengan melakukan perubahan-perubahan gaya hidup ya semoga teman-teman bisa mengatasi masalah itu. Jangan lupa like, share dan komen di video ini. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.